warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budaya, lestari budayaku. Selamat datang di podcast Budaya, Pendamping Budaya Wilateg. Pada kesempatan kali ini kita berada di area situs Kalimbanteng, Kalurahan Wilateg. Dan kesempatan kali ini juga sangat spesial karena kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Gayus Mariono selaku Ketua Desa Budaya Wilateg. Sugeng rawuh Bapak. Nggih, sing pinanggih Widya. Nggih. Sudah vaksin Bapak? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Baru 2 kali. Oh, baru 2 kali. Menunggu yang ketiga ya, Pak? Iya. Baiklah, Bapak, karena kita berada di area Kalimbanteng dan ini merupakan situs bersejarah yang ada di Kalurahan Wilateg atau Desa Budaya Wilateg. Saya ingin menanyakan ini, Bapak. Sebenarnya sejarahnya, sejarahnya situs Kalibanteng itu bagaimana, Pak? Kenapa kok bisa ada di sini dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Wilateg? Sebenarnya Kalibanteng ini memang sudah ada sejak dahulu kala. Kalibanteng ini sebelum pendiri desa Wilateg datang ini sudah pernah ada yang menghuni. Ya. Sudah ada yang pernah menghuni. Ya. Kemudian kedatangan nenek moyang kita, terutama sebagai pendiri desa Wilateg yaitu Eyang Gembong Kertoyudo, itu sebenarnya Kalibanteng sudah ada. Ya. Kyai Gembong itu untuk membuka desa Wilateg berawal dari tempat ini. Ya. Awalnya dari tempat ini. Cikal bakalnya. Cikal bakal Wilateg itu dimulai dari Kalibanteng ini. Ya. Kemudian karena dimulai dari Kalibanteng, kemudian dia bersama keluarga, kemudian babat alas ya istilahnya dulu, babat alas, dan tempat itu akan digunakan untuk cocok tanam dan juga untuk tempat tinggal tujuannya itu ya. Dan ini merupakan sumber utama dari Kyai Gembong ketika dia itu mulai babat alas, karena air merupakan air adalah merupakan hal yang sangat vital ya bagi kehidupan manusia, terutama yang Gembong seperti itu. Itu tadi sejarahnya ya Pak. Lalu untuk ini Pak, usaha untuk melestarikan situs bersejarah ini, itu apa Pak yang dilakukan oleh masyarakat? Ya, untuk pelestariannya, terutama yang perlu dilestarikan adalah adat dan budayanya. Ya, budaya. Ya, terutama setiap tahun sekali diadakan bersih Kalibanteng. Nah, apa itu Pak bersih Kalibanteng itu? Ya, bersih Kalibanteng sebetulnya kalau kita lihat secara konteks yang dalam, memang ada dua arti atau ada dua tujuan daripada itu. Yang pertama memang membersihkan Kalibanteng biar mata airnya bisa pulih kembali seperti sedia kala, dalam arti seperti pada waktu musim penghujan. Karena apa? Karena kalau musim kemarau airnya kecil dan warga kekurangan air. Nah, itu perlu dibersihkan. Dalam arti bersih, ya bersih dari lumutnya, dari keraknya, dari lingkungannya. Ya. Kemudian saluran airnya juga dilebarkan dan dibersihkan dan lain sebagainya. Itu yang secara fisik. Kalau kemudian bersih dari secara batin. Ya, gimana? Secara batin juga bisa ya. Karena begini, seolah-olah nenek moyang kita mengakui bahwa tempat ini memang ada yang nunggu gitu. Ya.
Dalam arti bersih, artinya dia itu jangan sampai mengganggu, maka diadakan doa-doa. Jadi dengan doa itu disimbolkan dalam arti membersihkan diri biar tidak terganggu itu. Dan yang ketiga adalah sebagai ucapan syukur ya. Doa itu ucapan syukur, mohon kekuatan dari Tuhan agar tempat ini bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin yang nanti ada gunanya dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu jadi setiap tahun sekali diadakan bersih kali banteng. Lalu itu pada saat apa, Pak? Maksudnya setahun sekali, kemudian pada bulan apa atau bagaimana perhitungannya mungkin? Oh iya, ya. Pada awalnya memang begini, kalau nenek moyang kita terutama dari Eyang Kimbang Kertoyudo, waktu yang digunakan kalau miturut hitungan Jawa itu adalah mongso kapat ya, mongso kapat ya. Mengapa mongso kapat? Karena pada mongso kapat itulah air surut dan mata air kecil, maka itulah digunakan. Artinya itu dibersihkan. dari ya, dampaknya banyak lagi airnya mongso kapat pada nenek moyang dan ya pada waktu dulu. Tapi kalau sekarang kalau sekarang itu disesuaikan karena begini, antara bersih kali banteng dengan bersih desa ini adalah merupakan satu keutuhan, tidak bisa dipisah ya. Jadi caranya kalau bersih kali banteng itu harinya Jumat Legi, kemudian setelah itu nanti Jemuah Kliwonnya itu diadakan bersih desa ya. Dan ini tidak bisa dilepas, artinya itu kaitannya tidak, karena ini merupakan satu rangkaian. Setelah bersih-bersih kita ucapkan syukur gitu ya. Itu kalau bersih kali banteng. Kalau jaraknya berarti sekitar 1 minggu gitu. Ya, 2 minggu. Oh, 2 minggu. Jumat Legi, terus Jumat Kliwon, Jumat Pon, kemudian Jumat Kliwon ya. Begitu pemirsa, jadi pelaksanaan upacara adat bersih kali banteng ini atau bersih kali banteng gitu nggih Pak, kalau masyarakat menyebutnya itu pada hari Jumat Legi, kemudian selang 2 minggu baru dilaksanakan bersih desa secara keseluruhan yang terpusat di Kalurahan atau di Balai Kalurahan Wiladeg begitu. Lalu untuk ini Pak, ubo rampenya. Nah ini kan tadi Bapak menyampaikan ada 3 arti, bersih jiwa, bersih raga, dan yang terakhir adalah untuk ungkapan syukur melalui doa-doa. Nah ini biasanya kalau masyarakat Jawa itu kan pasti kalau berdoa pasti ada ubo rampe atau sajen yang diperlukan untuk sebagai media gitu. Nah itu Bapak bisa menjelaskan ubo rampenya apa saja? Khusus untuk bersih kali banteng, memang ubo rampe yang dipergunakan pertama adalah apa itu? Ketupat. Ya, ketupat itu saja bentuknya harus ketupat luar atau ketupat lemuar kalau bedanya dengan ketupat biasa itu apa Pak? Kalau ketupat lemuar itu bentuknya kan agak memanjang, itu beda bentuknya ya. Kalau nanti dalam arti lemuar dari kata luar ya, dalam arti kopat lemuar itu sebagai simbol atau sebagai lambang agar kekurangan air bisa luar yang pertama dan juga agar luar daripada segala gangguan yang akan mengganggu dari warga masyarakat sekitarnya. Itu artinya luar, maka diharapkan kopat itu memang bentuk-bentuk yang harus disajikan di kali banteng luar, itu yang pertama. Yang kedua juga itu adalah ingkung. Ingkung
orang lain menyatakan adalah ulam suci Sekolsari. Nek bahasa kita bisa dikatakan ulam suci Sekolsari itu adalah uduk dan ingkung. Ingkung itu dibuat dari ayam. Nggih. Ya, Ayam kampung, Pak? ya, ayam kampung. Oh, ya nggak terus boleh harus ayam kota ya, tidak ayam boleh kampung. ayam kampung dan Nggih. harus jantan. Harus Itu. jantan, Jadi ingat. jago itu. Nggih. Nah, Harus jantan, jantan. jago ya. Terus posisinya Ya. Oh, ada biasanya posisi khususnya, permis pemirsa. posisi khususnya Nggih. dalam menempatkan apa itu uduk atau istilah masyarakat di sini adalah Sekolsari. Nggih. Itu adalah ditaruh di tenggok, kemudian di atas tenggok itu dikasih ayam ingkung itu tadi yang sudah diingkung itu. Nggih. Ya. Berarti Mengapa? iya Pak, itu ada artinya juga Pak? Iya, juga ada Oh, artinya. iya. Artinya adalah pengorbanan. Ya. Pengorbanan. Iya, dengan adanya korban ya. Korban itu ya dari beberapa macam, ada korban tenaga, korban harta dan lain sebagainya, itu dilambangkan dengan itu. Jago merupakan semangat untuk berkorban ya untuk orang lain. Tuh. Ternyata sangat filosofis Iya. ya Pak. Ini baru dua ya tadi, baru kopat dan ingkung. Nah, belum yang lain nih. Padahal ini filosofinya sudah sangat ngena sekali. Nah, selanjutnya Pak. Kalau yang lain juga ada seperti bunga, kemudian sajen-sajen yang lain. Nah, terutama kalau bunga kan menggambarkan adalah merupakan merupakan ungkapan simbol keharuman. Jadi dalam itu semuanya adalah wujud daripada doa. Ya. Simbol doa. Jadi kemudian untuk juru kuncinya biasanya juga membakar dupa. Nah, dupa itu terdiri dari kemenyan, kemudian dibakar. Ya. Itu kan ada apa ya? Ada kukusnya ya, ada asapnya ya, ada kukus ya. Nah, ada kebul ya. Iya, kebul. Ya, kebul ya. Kebul itu lambang dari men dikabuli. Kabul suka kebul gitu. Agar dikabulkan. Nah, agar dikabulkan doa-doanya itu. Jadi itu hanya merupakan lambang saja. Lambang agar dikabulkan. Nah, kemudian bunga adalah dengan doa itu biarlah dengan ada apa ya, aroma yang harum dan lain sebagainya. Ya. Mungkin itu yang Borampenya ya Pak ya. Itu. Oh ya, untuk kopatnya tadi Pak, untuk ketupatnya itu disajikan dalam sampah atau bagaimana Pak bentuknya? Kan atau hanya kopatnya jumlahnya harus berapa atau seperti apa mungkin? Ya, kalau seperti tradisi yang telah lalu, memang setiap warga yang datang ke Kali Bandeng itu mesti membawa kopat. Jadi dari rumah ada yang ditaruh di tenggok, ada yang ditaruh di, kalau sekarang dia apa? Tas plastik kresek dan sebagainya. Terus itu rata-rata tidak ditentukan, ya hanya seikhlasnya saja. Iya. Ya. Untuk ini Pak, saya kan pernah melihat ada upacara adat bersih Kali Bandeng itu ada gunungan kopat. Nah, itu filosofinya apa itu? Gunungan kopat itu. Gunungan kopat adalah merupakan pada kesatuan daripada kemauan warga. Ya, satu ya. Kesatuan daripada kemauan warga. Artinya kemauan warga itu satu dalam melestarikan itu dan memanfaatkan Kali Bandeng itu bisa bermanfaat. Semuanya berkehendak itu. Nah, maka ada kesatuan dibuat gunungan. Disatukan dalam bentuk gunungan. Maka ada beberapa warga yang sepakat kalau begitu sekarang kopatnya dijadikan satu di bentuk gunungan. Dalam arti
dari bawah yang banyak itu kemudian mengerucut adalah suatu kesatuan dalam doa. Dalam doa gitu. bersama di Kali Banteng Kali untuk Banteng. kelestarian Kali Kali Banteng. Itu kalau kelestarian Oke. daripada adat. Masalah kelestarian secara fisik Oke. memang setiap saat itu selalu Dibersihkan, dibersihkan dan sebagainya. masyarakat sekitar gotong royong untuk Gotong membersihkan ya royong. Pak. Pasti ada. Iya. Minimal Iya. 1 bulan sekali Iya. tidak memberikan. Jadi pembersihannya itu tidak hanya setahun Oh sekali ya tidak, Pak. tidak. Kalau ya. untuk fisiknya itu selalu dijaga oleh masyarakat Mm-mm. setiap seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali, seperti itu pasti ada kegiatan kerja bakti, gotong royong, atau kalau apa bahasa Jawanya itu Pak, gerbuan. Gugur gunung. Gugur gunung. Iya. Nah, gugur gunung. Seperti itu. Nah, karena kan ini sudah menyatu dengan masyarakat dan masyarakat sudah sangat mencintai situs Kali Banteng ini, menjaga kebersihannya, menjaga kelestarian dari sisi adatnya juga, dari tradisinya juga. Kalau ini Pak, ini sudah bertahun-tahun lamanya, sudah selalu ada, setiap tahun itu selalu ada. Nah ini kan 2 tahun ini pandemi nih Pak. Nah itu bagaimana Pak masyarakat tetap melestarikan ini, padahal biasanya kalau bersih kali itu kan pasti banyak orang yang datang, kemudian rame, ada reok juga nggih Pak kayaknya. Nah ada reok juga, ada pertunjukan-pertunjukan. Nah ini pandemi ini bagaimana Pak untuk terus melestarikan itu? Ya, terutama karena pandemi memang tidak direncana ya. Tidak ada yang mau. Dan itu pun harus terjadi. Dan Iya. itu seolah-olah seolah-olah itu sekonyong-konyong. Iya. Ya. Tiba-tiba saja Pak. Sekonyong terus terjadi. Ya. Okay. Maka untuk pelestarian Kali Banteng tetap dilestarikan, hanya bentuknya yang berbeda. Kalau dulu memang warga itu sangat antusias sekali, ya. Lebih ribuan orang yang ikut bersih Kali Banteng itu ada di sini, dan juga ada hiburannya dan lain sebagainya. Tapi setelah pandemi ini tetap kita melestarikan dawuh pemerintah, pertama dawuh kesehatan, yang kedua kalinya adalah tetap kesehatan kita jaga bersama-sama. Maka dalam keadaan yang sangat sederhana sekali ya, untuk pandemi ini dibatasi ya, kesepakatan oleh warga bareng-bareng. Dan yang kemarin itu adalah dimaksimalkan yang ikut bersih kali hanya sekitar 10 sampai dengan 20 orang. Kemudian warga pun juga ya sudah dianggap tidak perlu membawa dan membuat kupat dan ingkung itu. Jadi hanya merupakan lambang, sehingga kami dari panitia hanya mengiguhkan cukup untuk kenduren kurang lebih 20 orang saja sudah cukup. Ini dalam masa pandemi ini. Berarti untuk pembatasan kerumunan juga pasti dilaksanakan nggih Pak nggih, sesuai aturan pemerintah. Namun itu ubo rampenya apa juga dibatasi Pak? Kalau ubo rampe memang disesuaikan dengan kedatangan orang itu. Artinya itu misal 20, ya kita cukup menyediakan 20. Tapi kalau kebiasaannya itu adalah yang membawa ubo rampe itu rata-rata masyarakat sendiri. Tapi kalau pada waktu pandemi ini memang kita sediakan, kita bareng-bareng dengan Pak Duko untuk menyediakan ubo rampe itu, dan sangat disederhanakan. Jadi kalau biasanya kalau tidak pandemi itu ingkungnya bisa sampai ratusan ya Pak, ratusan ingkung, ratusan tenggok ingkung dan sego wudhu. Tapi karena pandemi jadi hanya minimalis begitu, tetapi tidak mengurangi kelengkapan ya nggih Pak. Jadi untuk ubo rampe yang disebutkan tadi ada kupat, ada kembang, ada dupo, ada ingkung dan lain sebagainya, itu tetap
dikompliti, namun acaranya itu dikemas secara Sederhana. sederhana. Oke. Baik, berarti ini ya Pak, karena ada pandemi juga berdampak juga ya Pak terhadap kebudayaan ini. Iya, iya. Tapi tidak menyurutkan Iya. niat masyarakat untuk Tidak. terus melestarikan budaya bagaimanapun kondisinya. Nah ini terakhir Pak, untuk generasi muda nih, generasi muda tidak hanya di Wiladeg, tapi untuk pemirsa semuanya yang ada di channel pendamping budaya Wiladeg, itu Bapak punya pesan apa nih untuk generasi muda agar terus melestarikan? Ya, terima kasih. Pelestari budaya tetap tidak dibatasi masalah umur. Ya. Dalam arti setelah nanti orang tua tidak ada, kemudian untuk bersih Kalimantan berhenti tidak. Biarlah nanti anak-anak yang selalu melanjutkannya. Nah, kami berharap bahwa pelestari budaya ini pokoknya kebudayaan terutama bersih Kalimantan harus tetap dilaksanakan. Karena itu adalah merupakan simbol. Simbol pertama kerukunan, kemanfaatan, dan nanti juga untuk kemakmuran. Karena air di Kalimantan ini sangat dibutuhkan oleh lingkungan. Kemudian untuk selanjutnya, untuk melestarikan ini sekarang untuk Kalibanten sudah mengarah kepada tempat sebagai tempat wisata, biarpun itu sementara itu kita baru toto-toto, nah itu nanti kita mengarah pada wisata. Nah untuk itu dari lingkungan sudah toto-toto dan melibatkan semua pemuda untuk menangani hal ini. Karena ini sudah dibentuk Pok Darwis khususnya Kalibanten. Dalam arti melestari budaya, kemudian melestarikan daripada peninggalan simbah, dan ini pun merupakan hal yang bisa meningkatkan ekonomi daripada para pemuda. Itu harapannya. Terima kasih Pak Gayus atas cerita yang disampaikan tentang situs bersejarah, situs Kalibanten yang ternyata sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan masyarakat Wiladeg terus melestarikannya, tidak hanya setahun sekali tetapi terus menjaga kebersihannya seminggu sekali, sebulan sekali, dan sepanjang hayat. Dan pesan nih untuk generasi muda seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Gayus tadi, tetap harus mengenal, melestarikan adat tradisi yang ada di lingkungan kita, terutama untuk generasi muda Desa Budaya Wiladeg harus tahu betul bagaimana cara melestarikan, menjaga kebersihan situs Kalibanten yang menjadi ikon dari Desa Budaya Wiladeg, dan juga melestarikan semua adat tradisi seni budaya yang ada di Desa Budaya Wiladeg. Itu saja mungkin dari kami untuk podcast kali ini tentang situs bersejarah situs Kalibanten. Dan tunggu podcast berikutnya karena masih banyak lagi nggih Pak untuk Desa Budaya Wiladeg, ikon-ikon yang perlu kita ceritakan keunikannya. Nah, gak sabar tunggu podcast berikutnya. Cukup sekian podcast dari kami, dari Pak Gayus. Pokoknya kami menghaturkan terima kasih, dan terima kasih juga untuk para pemirsa yang sudah nonton podcast dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe channel YouTube Pendamping Budaya Wiladeg. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Sampai jumpa.